Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Benat Abdul Jabar. Assalamualaikum Ustadz Benat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz Benat, kita membahas terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini dan insya Allah di Kamis nanti juga akan menjalankan puncak haji 2025 nih. Silakan Ustadz Benat, dan segala permasalahan yang terjadi dari awal keberangkatan hingga hari ini Ustadz, silakan. Ya, alhamdulillah para pendengar Dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini menjadi hari keberkahan kita semua ya, khususnya bagi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 6 Juni, yaitu pada hari Jumat. Dan ini menjadi salah satu juga keistimewaan ibadah haji pada tahun ini 1446 Hijrah adalah merupakan jatuhnya tepat pada hari Jumat dan insya Allah menjadi haji akbar ya. Semoga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, kaum muslimin dan muslimat, mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin insya Allah. Dan mudah-mudahan pula bagi mereka yang hari ini belum sempat melaksanakan ibadah haji, ada sesuatu keistimewaan bagi mereka yang belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, ya disunahkan untuk memotong hewan kurban. Kemudian juga bagi yang tidak bisa melaksanakan memotong hewan kurban, ada satu amalan yang insya Allah menjadi amalan ya pamungkas ya, sebenarnya itu pelaksanaan puasa Tasu'a, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, di saat ketika saudara-saudara kita jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Dan ini menjadi salah satu ya keistimewaan tersendiri. Karena apa? Karena ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang harus sesuai dan mengikuti daripada arahan-arahan dan anjuran Rasul adalah pertama ibadah sholat ya. Sebagaimana Rasul mengatakan, ra'aitumuni usolli sholat, kamu ketika melihat aku sholat. Dan yang kedua adalah ibadah haji. Laksanakanlah ibadah haji sesuai dengan apa yang aku diperintahkan Allah dan aku kemudian contohkan. Ini dua ibadah yang memang harus sama, mengikuti sunnah Rasulullah SAW tanpa ada sesuatu yang boleh untuk dilakukan. Tetapi ibadah-ibadah yang lainnya, seperti sedekah, kemudian ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan sehari-hari, ini merupakan ya bagian tidak harus sama persis ya, tergantung juga kepada kondisi juruf setempat. Namun ibadah haji yang dilakukan pada tahun ini juga mengundang berbagai ya kendala-kendala atau bermasalah bagi mereka-mereka yang ingin melaksanakan. Baru saja kita mendengar beberapa hari yang lalu bahwa pemerintahan Arab Saudi tidak kemudian membuka serta menutup visa untuk haji furoda. Ya, karena memang haji furoda ini haji yang dilakukan tanpa menunggu lama sebagaimana haji-haji yang dilakukan banyak sekali jamaah kaum muslimin di Indonesia ini, yaitu haji reguler. Tetapi dalam pelaksanaan memang dari tahun ke tahun ini banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi ya, sehingga mereka yang kemudian dijanjikan oleh travel-travel yang memberangkatkan mereka tetapi tidak mendapatkan pelayanan yang sebagaimana mestinya, bahkan yang seharusnya mereka itu mendapat prioritas, tetapi justru mereka tidak mendapatkan tenda, kemudian juga kendaraannya sulit dan sebagainya, sehingga banyak sekali ya kemudian mereka yang kemudian merasa kecewa pada saat itu. Namun ala kulli hal
karena memang harus tidak niatnya begitu baik, niatnya begitu lurus, apapun yang dihadapi maka hadapilah dengan ikhlas. Karena kita melaksanakan ibadah haji ini ada untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan ini menjadi salah satu hal yang kita juga cermati, terutama di negeri kita ini Indonesia. Ya, di mana kemarin ada kurang lebih ratusan ya orang yang tidak jadi melaksanakan berangkat ibadah haji karena memang tidak kebagian visa haji, walaupun mereka sudah membayar begitu mahal ya untuk pelaksanaan ibadah haji ini. Karena mungkin ya paling lama hanya 20 hari, kadang ada yang cuma 1 minggu. Artinya apa? Ibadah ini dilakukan, dia berangkatnya belakangan tapi kadang pulangnya duluan. Karena apa? Karena keistimewaan yang diberikan kepada mereka dan juga biaya yang harus disetorkan itu sangat mahal, beberapa kali lipat biaya haji reguler. Dan banyak juga mereka para travel yang memberangkatkan ya, ternyata mengalami kerugian yang sangat besar sekali ya. Bahkan satu travel itu bisa sampai kerugiannya itu 5M. Dan ini menjadi satu hal yang Masya Allah mengharapkan untung, ternyata apa yang kemudian dilakukannya tidak mengharapkan untung. Dan inilah memang bahwa haji itu adalah merupakan ibadah. Ya. Tetapi kadang-kadang dalam pelaksanaan ibadah haji itu secara teknisnya jadi berbaur dengan bisnis. Nah, ini yang menjadikan satu hal yang tidak bisa dielakkan oleh masyarakat Indonesia yang mau berangkat dan juga pengusaha-pengusaha travel yang akan memberangkatkan mereka. Bahkan kemarin pemerintah menghimbau ya kepada para travel yang tidak jadi memberangkatkan mereka yang melaksanakan haji dengan sistem haji furoda untuk mengembalikan dana yang sudah disetorkan penuh full tanpa ada potongan apapun juga, dan harus benar-benar dikembalikan dalam waktu dekat. Dan ini menjadi salah satu hal yang memang harus dicermati. Jangan sampai kemudian jemaah haji itu dirugikan. Walaupun kadang-kadang memang ada ya oknum-oknum yang berbuat curang, yang menipu calon jemaah dan sebagainya sehingga tidak jadi berangkat. Walaupun berangkat ya memang berangkat dari Indonesia. Tapi nggak nyampe ke sana. Iya, sampai Singapura balik lagi gitu kan ya. Ini namanya haji gofur, haji sampai Singapura doang gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu hal kendala juga yang harus kita dihadapi. Dan kedepannya juga ini menjadi salah satu hal yang harus dicermati oleh Departemen Agama, khususnya pada Dirjen Haji, untuk memberikan pelayanan yang sangat maksimal. Karena mereka yang berangkat ini adalah tamu-tamunya Allah. Maka harus dilayani seistimewa mungkin. Jangan sampai beberapa tahun terakhir ke belakang, hampir 2-3 tahun itu haji ini mengalami proses yang sangat luar biasa kisruhnya. Sehingga banyak haji-haji yang kemudian terlantar dan sebagainya. Dan sampai saat ini pun ada mereka yang terlantar, ada yang mereka kemudian lama menunggu dan sebagainya. Karena mungkin prosesnya agak berbelit karena mungkin kekurangan dokumen-dokumen yang diperlukan. Aku lihat pemerintah Saudi Arabia ini sudah memaksimalkan untuk melayani tamu-tamu Allah, karena mereka itu adalah merupakan bagian daripada tuan rumah yang setiap tahun dikunjungi oleh jutaan manusia dari berbagai negara untuk melaksanakan salah satu di antara rukun Islam, yang kemudian menjadi salah satu juga komitmen pemerintah Saudi Arabia untuk melakukan pelayanan yang semaksimal mungkin. Tetapi ada saja ya kemudian cara-cara yang menjadikan banyak juga mereka-mereka yang tidak terlayani dengan baik dan sebagainya. Jangankan itu, mereka melayani seluruh negara. Di Indonesia sendiri ini pun banyak pelayanan yang dilakukan, tetapi pada kalanya banyak juga yang merugikan para jamaah haji. Dan ini jangan sampai terjadi, sehingga kita bisa berharap ke depannya pelaksanaan haji di Indonesia ini dioptimalkan sebaik-baik mungkin sehingga tidak terjadi kendala-kendala. Walaupun memang ada permasalahan-permasalahan kecil yang terjadi, tapi itu insya Allah bisa diatasi. Namun
ya seyogyanya, karena ini merupakan bagian dari mereka yang sudah menunggu puluhan tahun. Ya, jangan sampai mereka sudah menunggu puluhan tahun, akhirnya mereka menjadi kecewa karena tidak terlayani dengan baik. Ya, nah makanya bagi juga yang memang melaksanakan haji furoda, ini kan haji memang luar biasa mahalnya berapa kali lipat. Ini juga memang harus dicermati dengan benar, dicermati. Kemudian kalau ingin memilih travel, biro haji, pilihlah mereka yang amanah, yang benar, yang menjalankan dengan sebaik-baiknya. Walaupun hal ini menjadi salah satu hal masalah, tapi ala kulli hal, mudah-mudahan kita harapkan hari Jumat depan, hari Kamis, ya wukuf di Arafah, mereka melaksanakan dari awal permulaan haji daripada rukun-rukun haji yang harus dilaksanakan. Dan kita doakan semoga mereka yang berangkat haji tahun ini dari Indonesia pulang ke negerinya masing-masing menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan juga mereka yang belum kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk menjalankan dan melaksanakannya di tahun-tahun yang akan datang. Artinya kalau kita ini waktu tunggunya sangat lama sekali ya. Kadang ada yang 20 tahun ya, tergantung dari daerahnya masing-masing. Coba ala kuliah kita sabar saja. Yang penting kita sudah niat untuk melaksanakan haji, insya Allah niat itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa pahala. Ya, baik. Nah tentu secara psikologis kalau kita ketahui memang banyak lansia, bagaimana dari pemerintah sendiri Ustadz untuk bisa terus meningkatkan pelayanan menyambut tamu-tamu Allah ini? Ya, sebenarnya pemerintah Indonesia juga ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamu-tamu Allah tersebut. Tetapi ya kadang-kadang pengurusan haji itu kan ya memang ya sesuatu yang kadang-kadang dilihat dari sisi bisnisnya itu kan menggiurkan gitu kan. Menunjukkan profit yang luar biasa. Nah, ini kemudian banyak oknum-oknum yang kemudian melakukan upaya-upaya untuk ya mencari celah-celah bagaimana bisa menguntungkan pribadinya masing-masing. Dan ini pun sudah mulai kan beberapa tahun ke belakang ini kan, contoh mereka yang menyediakan haji tamatu atau kiron ini kan akan ada dam ya, ada hududnya, ada dam yang harus dibayarkan dengan memotong seekor kambing. Dan ini seperti diakui oleh Dirjen Haji sendiri, ini masih perlu untuk memang penanganan yang matang, karena ya di haji mengatakan uang yang dikumpulkan, apa yang kemudian dikoordinir dan sebagainya, itu nggak tahu kemana, larinya kemana, binatang yang mau disembelihnya gimana, kepada siapa ini, akhirnya nggak jelas. Nah, maka untuk tahun ini beliau kemarin mengatakan bahwa insya Allah untuk jamnya atau hudud yang akan diberikan oleh jemaah haji yang melaksanakan haji tamatu atau kiron, atau yang mungkin mereka melakukan kesalahan meninggalkan rukunnya, harus membayarkan dam atau denda, memotong seekor domba atau kambing atau kibas, maka sekarang untuk mulai pemberlakuannya mulai tahun ini seluruh petugas haji, khususnya untuk petugas haji ini sebanyak 4.000 orang itu akan dikoordinir untuk pelaksanaan jam tamatunya atau kironnya. Dan ini menjadi salah satu hal, ya artinya pelayanan yang akan ditingkatkan depan. Kalau kemarin itu memang nggak jelas gitu kan, nggak jelas. Dan mulai tahun 2025 ini insya Allah akan diperbarui dan dimulai pertama oleh Diri Agama kepada para petugas haji yang diberangkatkan sebanyak kurang lebih ribuan itu akan dikoordinir untuk biaya damnya, dan akan menjadi sesuatu hal yang mempermudah, sehingga apa yang menjadi salah satu hal rukun haji itu akan terlaksana. Dan apa yang menjadikan jangan sampai sudah banyak biaya keluar, kemudian tenaga, ya harta, tetapi ternyata hajinya menjadi satu haji yang sia-sia. Ini jangan sampai
diharapkan begini. Tapi niatnya sudah terhitung oleh itu, dan mudah-mudahan kita berharap kepada pemerintah Indonesia ini, khususnya pada Dirjen Haji, untuk melaksanakan pelayanan yang optimal kepada para jamaah haji yang sekarang ini sedang berangkat. Dan alhamdulillah sudah mulai berdatangan, hampir semua sudah mulai sampai mereka akan diberangkatkan untuk melaksanakan hari Kamis itu, melaksanakan wukuf di Arafah, melaksanakan salah satu di antara rukun haji yang dilakukan. Dan ini menjadi satu hal, ala kulli hal, semua yang kita lihat dan kita saksikan dan apa ya, semoga para oknum-oknum yang banyak berbuat nakal diberi taubat oleh Allah, kumpul di Mekah dan apa, jangan sampai membuat sesuatu yang merugikan orang lain. Juga mereka yang menipu dan sebagainya, ya jangan sampai ini terjadi dan kejadian. Jangan sampai ini terkena pada jamaah haji Indonesia. Dan kita harapkan pada mereka yang bertugas untuk melaksanakan haji, ya berharap agar mereka memang harus melaksanakan sebagaimana tugasnya. Ini kadang-kadang kalau kemarin kan baru kemudian diangkat menjadi petugas haji, akhirnya apa? Ya tahun-tahun kemarin itu mereka ikut melaksanakan ibadah hajinya dan sebagainya, sehingga akhirnya keleleran yang harus mereka mengurusi orang. Ya, tetapi ternyata mereka mengikuti sehingga orang itu tidak terurusi. Karena apa? Orang yang melayani jamaah haji itu sama saja dia akan mendapatkan pahala haji gitu. Dan ini yang harus disadari gitu. Bahwa kita juga di Bekasi ini banyak kan, kemarin ada masing-masing ormas diminta untuk satu orang mewakili sebagai petugas haji, ya begitu juga di ormas-ormas yang ada di Bekasi seperti itu. Itu ya mungkin Mbak Ulfi, mungkin saya rasa ini menjadi satu hal yang perlu untuk kita ambil pelajaran ke depannya, khususnya mereka yang berangkat haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, dan kita yang ada di sini insya Allah yang mengikuti apa yang dianjurkan Rasulullah SAW, khususnya jangan sampai tinggalkan namanya puasa tanggal 9 Zulhijjah. Karena ini menjadi satu hal, pahalanya sangat luar biasa. Dosa kita yang telah lalu, dosa kita yang akan datang, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini menjadi sunnah muakkad yang harus dilakukan oleh setiap muslim untuk melaksanakan saum di tanggal 9-nya. Kalau mau tanggal 8-nya pun, insya Allah boleh silakan melaksanakan puasa tarwiyah. Ada juga yang melaksanakan tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. 10 hari pertama silakan, ya. Silakan. Lebih utama kita melaksanakan ini. Yang penting 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, Idul-Adha, ayo kita lakukan daripada ibadah-ibadah yang mengundang pahala yang begitu banyak. Mudah-mudahan kita doakan juga yang belum berkesempatan untuk berangkat, kita doakan diberikan kemudahan untuk berangkat haji di tahun-tahun yang akan datang. Terutama kepada juga kita doakan keluarga kru Dakta Radio untuk bisa nanti Allah berikan kemudahan ya berangkat haji ya ke tanah suci Mekah. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ustaz Bernard sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta, demikian sorotan dunia Islam bersama Ustadz Bernard Abdul Jabar.